Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Mutiara Febri. Di sini saya dan rekan saya yaitu Diva Risma Wulandari dan Irgi Aldi Farizi. Pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan tentang Badan Keuangan Daerah atau Bapeda. Langsung saja ke materi yang pertama, yaitu apa itu Badan Keuangan Daerah. Badan Keuangan Daerah atau Bapeda adalah lembaga yang membantu kepala daerah dalam mengelola keuangan daerah. Tugas utamanya yaitu menyusun kebijakan, melaksanakan dukungan teknis, melakukan pengawasan terhadap keuangan daerah, serta melaksanakan pengelolaan aset milik pemerintah daerah. Selanjutnya, tugas pokok Bapeda. Yang pertama adalah menyusun kebijakan teknis di bidang keuangan. Pada tugas yang pertama, terkait pengelolaan keuangan dan aset daerah untuk memastikan pengelolaan yang efisien dan berjalan secara efektif. Yang kedua adalah melaksanakan tugas dukungan teknis di bidang keuangan. Pada tugas yang kedua, ia melakukan fungsi teknis di bidang keuangan, termasuk anggaran, akuntansi, perbendaharaan, ataupun pengelolaan aset daerah. Tugas yang ketiga adalah memantau, mengevaluasi, dan melaporkan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang keuangan. Pada tugas yang ketiga, ia melakukan pemantauan secara berkala terhadap pelaksanaan tugas teknis yang berkaitan dengan keuangan, melakukan evaluasi untuk menilai keberhasilan, serta membuat laporan untuk memastikan kebijakan keuangan berjalan sesuai rencana. Tugas yang keempat adalah membina teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah di bidang keuangan. Pada tugas yang keempat, ia memberikan bimbingan dan pembinaan terhadap pelaksanaan fungsi-fungsi pendukung dalam urusan pemerintah daerah yang berhubungan dengan pengelolaan keuangan agar seluruh kegiatan berjalan sesuai prosedur dan peraturan yang berlaku. Tugas yang kelima adalah melaksanakan administrasi kesekretariatan Bapeda. Pada tugas yang kelima, ia menyelesaikan tugas-tugas administratif terkait dengan kesekretariatan Badan Keuangan Daerah atau Bapeda seperti pengelolaan dokumen, surat menyurat, dan koordinasi internal untuk mendukung kelancaran operasional. Tugas yang keenam adalah mengontrol penyelenggaraan UPTD atau Unit Pelaksana Teknis Daerah. Pada tugas yang keenam, ia melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan UPTD untuk memastikan bahwa seluruh kegiatan operasional berjalan dengan baik dan sesuai dengan ketentuan yang ada. Dan tugas yang terakhir adalah melaksanakan fungsi kedinasan yang diberikan oleh kepala daerah. Pada tugas yang terakhir, ia menjalankan tugas dan fungsi tambahan yang diberikan oleh kepala daerah yang berkaitan dengan berbagai aspek administrasi dan pengelolaan pemerintahan demi mencapai tujuan pembangunan daerah yang optimal. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, saya akan menjelaskan tentang struktur organisasi Bapeda atau Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sambas. Berdasarkan Peraturan Bupati Sambas Nomor 36 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi, dan tata kerja Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sambas, maka susunan struktur organisasi Badan Keuangan Daerah terdiri atas: yang pertama, Kepala Badan yang dipimpin oleh Bapak Haji Rahmat Robi. Yang kedua, Sekretariat yang dipimpin oleh Ibu Adiana. Yang ketiga, Bidang Pendataan dan Penetapan yang dipimpin oleh Bapak Mahyus. Yang keempat, Bidang Penagihan dan Pengawasan yang dipimpin oleh Bapak Deni Akbar. Yang kelima, Bidang Pembendaharaan yang dipimpin oleh Bapak Halidi. Yang keenam, Bidang Akuntansi dan Pelaporan yang dipimpin oleh Bapak Lambang Noviarto. Yang ketujuh, Bidang Anggaran yang dipimpin oleh Bapak Ali Rahman. Yang kedelapan, Bidang Aset Daerah yang dipimpin oleh Bapak Asmi Alfitra. Yang kesembilan, Unit Pelaksanaan Teknis Badan. Dan yang kesepuluh, Kelompok Jabatan Fungsional. Yang selanjutnya yaitu Bapeda menghadapi beberapa tantangan seperti nilai jual objek pajak NJOP yang rendah. NJOP yang masih rendah mengakibatkan penerimaan pajak bumi dan bangunan, perdesaan dan perkotaan PBBP2 kurang optimal. Yang kedua, keterlambatan penetapan peraturan daerah Prada APBD. Keterlambatan ini dapat menyebabkan pelaksanaan kegiatan pembangunan terhambat.
Yang ketiga yaitu kendala dalam pengelolaan dana desa, kurangnya integrasi reformasi antar satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang dapat menghambat proses pengelolaan dana desa di tingkat desa. Untuk mengatasi tantangan tersebut, Bakuda berupaya yang pertama meningkatkan nilai jual objek pajak (NJOP), melakukan penyesuaian NJOP secara berkala sesuai dengan kondisi pasar aktual, dan meningkatkan penerimaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan PBB P2. Yang kedua, mempercepat penetapan peraturan daerah Prada APBD, memastikan proses perencanaan dan penganggaran tepat waktu melalui koordinasi yang efektif antara legislatif dan eksekutif dengan mencegah keterlambatan penetapan APBD. Yang ketiga yaitu mengintegrasikan reformasi antar SKPD, meningkatkan koordinasi dan integrasi antara satuan kerja perangkat daerah SKPD dalam pengelolaan dana desa, dapat mengurangi hambatan dan meningkatkan efisiensi. Oke, kemudian hubungan organisasi Badan Keuangan Daerah dengan teori birokrasi. Badan Keuangan Daerah berhubungan dengan teori birokrasi karena organisasi ini memiliki struktur hierarki yang jelas, di mana setiap posisi memiliki tugas dan tanggung jawab yang jelas. Selain itu, pembagian tugas dan wewenang dilakukan secara sistematis sesuai dengan regulasi yang berlaku, sehingga setiap bagian memiliki fungsi yang spesifik seperti perencanaan anggaran, pelaksanaan, dan pengawasan keuangan. Badan Keuangan Daerah beroperasi berdasarkan aturan dan regulasi yang ketat, seperti Undang-Undang Keuangan Daerah dan peraturan pemerintah, sehingga keputusan yang diambil bersifat impersonal dan yang artinya tidak dipengaruhi oleh kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Administrasi dalam organisasi ini juga sangat bergantung pada dokumentasi resmi seperti laporan anggaran dan audit keuangan untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah. Dengan demikian, Badan Keuangan Daerah merupakan contoh nyata penerapan teori birokrasi dalam sistem pemerintahan, di mana efisiensi dan ketertiban dijaga melalui aturan yang sistematis. Jadi, begitulah hubungan antara organisasi Badan Keuangan Daerah dengan teori birokrasi. Nah, kemudian kesimpulan dari materi ini yaitu Bakeuda merupakan lembaga pemerintah yang bertujuan membantu kepala daerah dalam mengelola keuangan. Organisasi ini memerlukan dokumen yang bersifat resmi tanpa adanya kecurangan di dokumen tersebut untuk memastikan bahwa pengelolaan keuangan daerah berjalan dengan transparansi dan akuntabilitas. Oke, demikian yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.